Tuhan mengizinkan bagi gereja untuk mengelola potensi seperti lahan perkebunan yang luasnya 150 hektar. Nah, ini dikembangkan oleh gereja melalui badan usaha dalam rangka memaksimalkan, maka dibuat dengan cara tumpang sari. Misalnya mengelola kelapa, kemudian ada juga tanaman lain seperti jagung, tomat, cabai. Selain itu kita juga kembangkan di unit usaha yang lain seperti di bidang pertanahan. Kita membuka kios buku, fotokopi, warung makan, dan dari hasil yang gereja miliki inilah bisa membagi juga kepada warga gereja yang layak membutuhkan. Seperti kita memberikan beasiswa, bantu pembangunan rumah janda, kita membantu gereja yang sedang membangun. Apa yang dilakukan oleh gereja adalah dalam rangka menopang kesejahteraan kehidupan masyarakat di negeri ini. Juga dalam rangka menopang kehidupan yang rukun antara umat beragama di negeri ini dengan saling mengasihi, saling melayani satu terhadap yang lain. Karena kita memiliki keragaman dari berbagai hal, apakah itu agama, adat istiadat, etnis, suku, dan lain-lain, dari berbagai strata ekonomi yang berbeda. Dan kalau semua stakeholder boleh bekerja bersama-sama dan kemudian memberikan kesempatan kepada setiap orang itu untuk berusaha seluas-luasnya, dijamin oleh aspek-aspek keamanan yang baik dengan penuh keadilan tentunya, sehingga semua potensi sumber daya, apakah sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, sumber daya pasar, dan lain-lain itu bisa dilakukan dengan baik, tenaga kerja dan lain-lain, maka secara bertahap, berangsur dia akan memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena jika masyarakat mayoritas di situ boleh berperan memberikan andil dan kontribusi terbesar dalam kaitan dengan keamanan dan keadilan tadi, maka dia memiliki andil yang cukup besar. Sehingga kalau dipelihara dengan baik, maka wilayah ini akan memiliki sebuah karakter baru dalam kaitan dengan menjaga suasana kebersamaan tadi. Dan kita berharap seperti itu. Karena jika yang banyak boleh memiliki pola hidup yang baik, maka dia akan menularkan kepada orang lain, dan ini akan terpola pada waktunya. Mimi
Rasul Paulus menegaskan bahwa hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Apa yang ditegaskan Rasul Paulus dalam hubungan dengan ibadah dan mempersembahkan tubuh kepada Allah sebenarnya juga dalam konteks kehidupan kita keseharian. Apa yang kita lakukan kepada Allah, bekerja, mengelola segala usaha kita adalah bagian dari kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Setelah kita melihat persoalan bangsa saat ini, kita makin krisis minyak, maka kami mengembangkan etanol yang pohonnya cukup banyak dan dia salah satu komoditi yang terbarukan minyak yang bisa dapat diperbaharui. Nah, mengapa ini yang kami angkat? Karena kami lihat bahwa persoalan-persoalan paling banyak yang dialami oleh jemaat adalah hampir terbanyak mereka mempunyai pohon aren, tetapi itu tidak kurang terlalu bermanfaat karena hanya dipakai untuk menjadikan minuman alkohol. Nah, itu yang kami coba untuk merubah sehingga betul-betul Gemih ke depan dia adalah sebagai sumber energi untuk kehidupan berjemaat bahkan bergereja, karena etanol ini bisa dapat dipakai di kompor-kompor untuk pengganti minyak tanah, bisa juga percampuran untuk menjadi bahan bakar kendaraan seperti motor, seperti mobil, bahkan bisa dipakai di sensor, di mesin paras. Itu semua sudah kami uji coba. Saudara-saudara juga bisa melakukan hal yang sama, karena setiap orang memiliki potensi yang tersedia. Tinggal bagaimana ia mau berusaha memaksimalkan potensi itu sehingga ia pun bisa melakukan. Percayalah, setiap pekerjaan yang saudara-saudara lakukan, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Ia akan tetap menyertai saudara-saudara dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun saudara-saudara bekerja. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Dengan adanya visi dan misi, terutama komitmen untuk memberdayakan kehidupan warga jemaat secara tidak langsung, bahwa ketika warga jemaat berdaya, ketika warga jemaat ekonomi dan segala aspeknya bisa didorong untuk lebih meningkat, itu juga adalah masyarakat. Jemaat juga adalah bagian dari masyarakat. Berarti kami juga sudah turut serta mengambil peran dalam mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Apalagi ada kerjasama antara badan usaha milik gereja dengan pihak pemerintah yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Kita berharap kolaborasi ini dari semua stakeholder, dari semua pemangku kepentingan, mempunyai andil yang cukup besar, mempunyai kontribusi terhadap pembangunan masyarakat bangsa di daerah ini. Nilai-nilai kebenaran yang saya yakini, nilai-nilai iman yang saya yakini, dan itu yang terus saya gelorakan, itu yang terus saya sampaikan kepada siapapun, bahwa pengampunan terhadap orang lain itu adalah hakikat dari kehidupan. Mau tidak mau kita harus mengampuni orang lain. Dengan memberikan pengampunan kepada orang lain, maka terus menerus Tuhan akan mengampuni kita. Karena tadi di dalam pengampunan itu ada berkat, ada rahmat, ada kasih sayang, ada kenyamanan hidup, ada ketenangan, ada kedamaian. Dan sampai sekarang, ampunilah orang lain, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Tetapi kita yang tahu untuk saling mengampuni, itu menjadi kata kunci kesejahteraan di wilayah ini menurut saya. Karena di dalam pengampunan itulah baru ada berkat. Fitnah, dengki, iri hati, benci, dendam, dan lain-lain, justru itu bukan sumber berkat menurut saya. Justru itu bukan sumber rahmat menurut saya. Tetapi dalam mengampuni, membawa damai, membawa persaudaraan, membawa cinta kasih, dan lain-lain. Nah, disitulah tadi saya katakan
ada sumber berkat, sumber kasih, sumber damai dan seterusnya. Saya yakin bahwa negeri ini pada waktunya akan lebih baik dari waktu ke waktu. Dan sekarang kalau kita berada di tahun 2010 sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan harapan kita tahun depan akan lebih baik lagi dari hari ini. Kepada seluruh warga gereja Mesin Injili di Halmahera, kepada pelayan-pelayan Tuhan khususnya pendeta, penatua dan semas, dan kita sekalian untuk senantiasa menyadari bahwa saya dan saudara-saudara kita semua dipanggil, kita semua diutus, kita semua dituntut untuk melaksanakan tugas pelayanan kita secara baik untuk memuliakan nama Tuhan. Persekutuan berjemaat adalah wadah di mana kita sama-sama dipanggil untuk menyatakan kehidupan iman kita, untuk menyatakan kehidupan kita sebagai orang Kristen dengan baik. Itu artinya kepada seluruh warga jemaat yang ada di Gereja Mesin Injil di Halmahera, bahwa apa yang digumuli, apa yang ditetapkan, apa yang dilakukan oleh gereja secara organisasi, itulah panggilan kita bersama yang harus secara bersama-sama pula kita melakukan itu secara baik dengan rasa takut akan Tuhan, bukan takut kepada pimpinan-pimpinan gereja, tapi rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dari Kepulauan Halmahera, atas nama Gereja Masehi Injili di Halmahera, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan ini. Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita semua. Sampai jumpa.